Halo guys, welcome back to Korea Nomid bersama orang Korea yang kode. Oke, follow-follow, kali ini kita ceritanya bakal nyantai, tapi seperti yang follow-follow tahu, ini adalah video terakhir Rin Ding Dong untuk season yang pertama. Aku nggak yakin aku bakal keluarin season 2 atau 3 atau 4 berikutnya, tapi sejauh ini masih nggak ada rencana. Ya, tapi ini video terakhir. Nah, karena video terakhir, aku pengen membuat video yang lebih spesial. Nah, mungkin follow-follow yang udah follow Instagramku tahu, 2-3 minggu yang lalu itu aku sempat posting minta dikirimkan cerita-cerita horor atau pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Polo-Polo. Dan total email yang aku terima adalah 1750 email. Jujur aku kewalahan bacanya. Nah, tapi aku sebisa mungkin udah berusaha membaca, dan di antara itu aku pilih satu cerita yang menurutku cocok banget sama segmen ini. Jadi langsung tak bagikan. Bukan berarti email-email yang lain itu ceritanya jelek atau gimana, tapi cerita yang ini lebih pas untuk diceritakan gitu aja, oke? Jadi langsung tak ceritakan cerita kali ini. Dan penulis meminta untuk namanya disamarkan, jadi namanya adalah Dian di sini. Tak bacakan tak ya. Dan juga mohon dipahami kalau ada beberapa kata yang aku ganti biar lebih cocok gitu ya, menyesuaikan cara bicaraku kayak gitu itu. Oke, halo Mas Hansol, perkenalkan nama aku Dian P. Beberapa tahun lalu aku lulus dari jurusan akuntansi di salah satu universitas dekat Jakarta. Sekarang aku kerja di sebuah kantor di Jakarta. Aku berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Kisah yang ingin aku ceritakan kepada Mas Hansol adalah kisah mengapa aku keluar dari universitas waktu aku masih semester 1. Jadi ceritanya setelah lulus SMA, aku lolos ujian masuk universitas aku yang sekarang. Jadi nama universitasnya tidak diberitahu. Jurusan akuntansi di universitas ini memang impian aku yang sudah lama aku harapkan dari dulu. Jadi aku senang banget. Selamat. Nah, aku sejak lahir hingga SMA tidak pernah meninggalkan kota Solo. Wong asli Solo koyo ya. Jadi orang tua aku khawatir banget pada saat aku harus meninggalkan kota Solo, karena kan mau kuliah di luar kota gitu ya. Makanya orang tua aku menawarkan aku untuk tinggal di rumah tante yang kebetulan lokasinya juga dekat dengan kampus. Beruntung banget ini kalau punya saudara yang tinggalnya dekat kampus gitu ya. Tapi aku daftarkan diri ke asrama yang dikelola oleh kampus karena aku ada impian untuk bisa hidup sendiri dan bergaul dengan teman-teman baru. Karena biaya asrama tidak terlalu mahal dan aku begitu menginginkannya, orang tuaku mengizinkan dan untungnya aku juga diterima di asrama. Nah, aku sih awalnya ingin asrama yang kamarnya sendiri. Jadi, ya kan, di asrama kadang ada yang share, ada yang sendiri gitu ya. Tapi kamar tunggal seperti itu populer banget, jadi cukup banyak saingannya. Sehingga aku daftar untuk kamar ganda, yang artinya satu kamar diisi 2 orang, dengan harapan aku bisa tinggal akrab dengan roommate-ku. Nah, kan biasanya ada masa orientasinya dulu nih sebelum masuk kuliah. Tapi roommate-ku itu kayaknya nggak ikut masa orientasi. Jadi untuk seminggu pertama aku cuma sendirian di kamar itu. Setelah 1 minggu barulah datang roommate-ku itu. Namanya Rini. Rini ini jurusan sosiologi katanya dan berasal dari kota lain, dan untuk asal kotanya ini tidak mau disebutkan katanya. Rini usianya itu lebih banyak 2 tahun daripada aku, tapi baru semester 1 juga. Aku sempet tanya, tapi dia cuman senyum kayak nggak mau jawab. Ya, aku nggak tanya lagi sih, soalnya setiap orang kan pasti ada ceritanya masing-masing. Menurutku Dian ini bisa dibilang cukup menghargai privasi temennya, ya apalagi baru kenal gitu kayaknya, jadi nggak mau memaksakan. Nah, Rini itu orangnya ya biasa aja, tipe-tipe pendiam banget, jarang cerita-cerita. Awalnya aku agak sayangin itu karena aku tuh pengen banget akrab sama roommateku, dan aku tipe orangnya ceria. Tapi Rini itu orangnya baik banget, dia pasti bersih-bersihin kamar lebih dulu, dan kalau ada sampah pun dia pasti membuangnya. Jadi aku bilang, aku yang bersihin deh, atau kita buang bareng-bareng aja ntar. Rini pasti jawabnya, gak apa-apa kok, aku yang buang aja. Kayak gitu. Tapi ada satu hal yang aneh dari Rini katanya. Ini agak medeni. Rini kalau tidur, rambut panjangnya itu pasti diuraikan semua sampai
nutup wajahnya, kayak nutup gorden gitu. Terus selimutnya juga ditutup dari kaki sampai ujung kepala. Dan aku sempat tanya, kenapa kayak gitu tidurnya? Rini jawab, soalnya dia kalau ada terang dikit nggak bisa tidur. Ya kan ada beberapa orang yang sensitif banget sama cahaya, jadi pas tidur itu harus benar-benar gelap. Jadi Dian ya mikirnya, oh ya bisa jadi gitu, nggak terlalu berpikiran panjang. Setelah beberapa bulan, aku tetap tidak terlalu akrab dengan Rini, namun kita pun nggak ada masalah apa-apa sebagai roommate. Jadi aku puas dengan kehidupan saat itu. Nah, suatu hari Rini bilang dia harus pulang sebentar ke rumahnya karena ada urusan penting. Aku tanya, Rini, aku boleh nggak bawa temenku ke sini? Soalnya minggu depan aku ada makalah kelompok yang harus diselesaikan. Jadi kalau kamu nggak apa-apa, kita mau begadang di sini, jadi di ruangannya gitu. Rini jawab, oh oke aja kok. Jadi Dian bisa mengajak temannya ke kamarnya. Akhirnya temannya datang, temannya ini bernama Eka. Mereka itu kerja sampai subuh, jadi tidurnya tuh jam 2 pagi katanya. Keesokan harinya, besok paginya, temanku bangun tapi mukanya itu kayak kelihatan gak enak. Jadi Eka ini mukanya kelihatan kayak gak nyaman. Akhirnya Dian tanya, Eka, kok mukamu kelihatan gak nyaman banget? Tidurnya gak nyaman tah? Eka ini jawab, oh aku tindian Dian, kamu gak apa-apa? Duh, dadaku nih sampai sesak banget rasanya. Padahal aku jarang banget loh tidur itu kena tindian itu jarang banget. Hah? Beneran? Aku nggak apa-apa. Mungkin karena kita begadang mungkin kemarin. Temennya jawab, ya mungkin sih. Tapi kok kamu nggak tidur kenapa? Temennya tanya kayak gitu. Jadi Dian bingung, maksudmu apa? Kok nggak tidur gimana maksudnya? Habis gitu Eka itu bilang kayak gini. Kemarin malam kan kamu terus jalan-jalan di kamar. Kadang berdiri di depan jendela, kadang lihat ke kamar. Aku bangun di sela-sela tindian, lihat kamu kayak gitu. Jadi tambah takut gitu sih. Dian yang denger ini nggak paham apa maksud dari Eka karena dia tuh tidurnya pulas banget kemarin. Dan dalam ingatannya Dian itu nggak pernah jalan-jalan gitu. Jadi dia bilang, enggak kok, aku nggak pernah kok. Tapi Eka itu terus-menerus bilang, enggak, aku itu yakin banget lihat kamu jalan kemarin malam. Nah, udah gitu Eka udah pulang. Aku biasa-biasa aja pas siangnya. Tapi saat malam tiba, aku mulai jadi agak takut ingat ceritanya Eka. Apalagi malam itu aku sendirian di kamar karena Rini baru balik besok. Aku berusaha nggak tidur sambil lihat-lihat YouTube hingga jam 1 pagi. Akhirnya aku ketiduran karena terlalu capek akibat begadang kemarin. Saat aku tertidur, aku terbangun sebentar karena mendengar suara yang aneh. Itu seperti suara seseorang sedang berjalan dengan kaki telanjang. Aku coba bangun dari tempat tidurku dan kaget banget ada seorang wanita yang rambutnya acak-acakan berdiri di tengah kamarku. Dia sedang berdiri membelakangiku. Aku kira itu Rini, jadi aku manggil. Rini, kamu udah pulang tak? Mendengar suaraku, wanita itu membalikkan badannya dan aku kaget banget karena seluruh tubuhnya itu penuh dengan darah dan di dadanya tertancap sebuah pisau. Aku menjerit kaget dan membuka mataku. Ternyata itu mimpi Mas Ansol. Seumur hidup nggak pernah tindian, nggak pernah lihat hal-hal yang gaib, jarang juga mimpi hantu. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata banget dan aku mikir ini pasti gara-gara apa yang udah diceritakan oleh Eka. Dan keesokan harinya, malamnya itu Rini udah balik dan udah balik ke kamar. Aku masih ingat malam itu hujan deras banget dan Rini masuk ke dalam kamar dengan kondisi lumayan basah. Begitu lihat aku, Rini langsung tanya, kamu nggak apa-apa kan? Katanya Dian, mendengar ini dia merasa agak aneh karena kalau orang udah nggak ketemu 2 hari kan bisa halo ataupun kayak nyapa-nyapa nyantai. Ini tanyaannya itu, kamu nggak apa-apa kan? Dian tanya balik, kenapa Rini? Dan dia itu merasa kayak seolah-olah Rini itu tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Entah kenapa aku merasa nggak nyaman sama Rini, jadi aku cuma jawab, iya. Dan Rini tersenyum lebar dan membalas, baguslah. Malam itu Mas Ansol, sumpah itu malam paling mengerikan dalam hidupku. Malam itu aku tidur seperti biasanya. Rini tidur di tempat tidurnya di sampingku. Saat tertidur, aku kembali lagi mendengar suara orang jalan dengan kaki telanjang. Dan mataku otomatis terbuka dan aku melihat lagi seseorang yang berdiri di tengah-tengah kamarku. Wanita itu perlahan-lahan berjalan mendekati aku dan kali ini aku melihat wajahnya. Wajahnya itu kayak ada luka bakar besar banget. Terus pisaunya kan tertancap di dadanya. Nah dari tancapannya itu
darah merahnya terus mengalir. Aku membeku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Wanita itu terus berjalan menuju aku dan begitu melihat wajahku, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku wis nemu. Dia lompat-lompat di tempatnya sambil bertepuk tangan, seakan dia bahagia banget. Terus dia kembali mendekati aku dan berdiri tepat di samping tempat tidurku. Habis itu dia mencabut pisau yang tertancap di dadanya, terus langsung ditancapkan ke dadaku. Aku menjerit keras dan langsung terbangun dari mimpiku lagi. Dan ternyata aku terbangun dalam kondisi sedang menangis dan ketakutan. Yang aku tadi rasakan itu seakan mencekik leherku. Rini terbangun dari tidurnya dan tanya, ada apa? Tapi aku cuma menggelengkan kepala karena aku masih merasa takut. Dan Mas Ansol, mimpi itu berlanjut hingga 2 minggu. Ceritanya selalu sama, dia pasti melihat wajahku, berteriak kegirangan, bilangnya aku wis nemu, lompat-lompat, tepuk tangan, lalu menusuk dadaku dengan pisau. Ya jadi sama gitu ya, berulang-ulang, repetitif gitu. Mimpinya ini katanya bahkan sampai mempengaruhi kehidupannya, sampai-sampai setiap kali dia dengar suara tepuk tangan itu jadi kaget-kaget sendiri. Aku selalu ketakutan untuk kembali ke kamar asrama dan tidak bisa tidur dengan baik. Dan akhirnya teman-temanku pun mulai menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan aku. Awalnya aku nggak mau cerita ini ke siapapun karena bahkan hanya untuk menceritakan kembali aja aku merasa takut dan tercekik. Tapi karena teman-temanku terus tanya, akhirnya aku curhat tentang mimpiku ini kepada teman-temanku. Teman-temanku semua kaget dan mereka baik banget. Dan mereka itu kayak bantu memikirkan solusi untuk aku katanya. Baca doa dulu, minum obat tidur, coba nyalakan lilin aromaterapi, dan lain-lain. Aku udah coba semua solusi yang dianjurkan oleh teman-temanku. Tapi mimpi itu tetap terulang dan aku mau mati saja rasanya. Tiba-tiba salah satu temanku bernama Anggi mencoba tanya kepada sepupunya yang agak indigo, dan sepupunya itu menganjurkan aku untuk menutupi wajahku saat aku terbangun di mimpi supaya hantu itu tidak bisa melihat wajahku. Masuk akal karena hantunya kan mesti bilang nemu gitu ya. Malam itu aku kembali terbangun di mimpi yang sama. Kali ini begitu terbangun di mimpi yang sama, aku langsung menarik selimut untuk menutupi wajahku, dan pada saat itu juga aku mendengar suara wanita berteriak, "Dendion, cok sembunyi, Dendikon, cok sembunyi." Aku terlalu takut sampai harus menggigit bibirku untuk tidak mengeluarkan suara. Suara teriakan itu berhenti sebentar dan tiba-tiba aku mendengar suara itu terdengar tepat di depan wajahku. "Aku wis nemu," katanya sambil cekikian lagi. Dia menarik selimutku dan kembali menusukkan pisau itu ke dadaku. Dan aku terbangun. Jujur waktu itu aku kira menutupi wajah dengan selimut bakal menyelamatkan aku dari mimpi itu. Tapi tetap saja tertusuk. Jadi aku kecewa banget. Tapi jika aku menutupi wajahku dengan selimut, paling enggak aku tidak mendengar suara perempuan itu ataupun wanita itu lompat-lompat kegirangan sambil bertepuk tangan. Jadi sejak saat itu aku lebih memilih untuk menutup wajahku dengan selimut, walaupun pada akhirnya tetap saja aku tertusuk dengan pisau. Semester 1 hampir selesai dan aku tidak bisa menyelesaikan ujian akhir semesterku dengan memuaskan karena mimpi ini terus-menerus terbayang-bayang. Aku sudah gak terlalu peduli dengan UAS, aku pengen cepet-cepet liburan aja ke rumahku yang di Solo dan bertemu orang tuaku. Sehari sebelum aku kembali ke Solo, aku kembali bersiap-siap untuk tidur, menghibur diriku dan bilang besok aku sudah tidak perlu tidur di kamar ini. Dan iya, aku kembali terbangun dari mimpi itu saat aku mau menutup wajahku dengan selimut. Tak kenapa, aku sekilas melihat Rini yang terbaring di tempat tidurnya. Saat itulah aku sadar bahwa Rini selalu menutupi wajahnya dengan rambutnya, kemudian menutupinya lagi dengan selimut. Firasatku menjadi buruk, jangan-jangan Rini tahu sesuatu tentang mimpi buruk itu. Dan aku jadi marah karena aku terlalu capek bermimpi yang sama selama lebih dari 1 bulan. Aku langsung bangun dari tempat tidurku dan pergi ke arah Rini. Aku tarik selimutnya Rini ke bawah sehingga wajahnya terlihat, dan aku juga membuka rambut-rambutnya yang menutupi wajah Rini. Setelah itu aku segera kembali ke tempat tidurku untuk menutupi wajahku dengan selimut. Sesaat setelah itu aku mendengar wanita itu berjalan, hantunya itu. Dia berteriak, aku wis nemu. Dia melompat-lompat di tempatnya sambil bertepuk tangan. Terus dia mencabut pisau yang tertancap di dadanya, terus langsung ditusukkan ke dadanya. Aku langsung terbangun dari mimpi itu dan mengelap keringat dingin yang berkucuran dari dahiku.
Ternyata hari sudah pagi, aku menghela nafas panjang dan melihat ke arah ranjang Rini. Tampaknya Rini sudah bangun karena ranjangnya kosong. Aku langsung siap-siap untuk pergi ke bandara karena pesawatnya lumayan pagi. Dan saat aku sudah siap-siap, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Rini masuk. "Rini, kamu pagi-pagi kemana? Aku udah mau berangkat loh." Aku tanya Rini, tapi Rini nggak menjawab pertanyaanku. Dia hanya terdiam melihat aku. Aku jadi merasa kayak maaf atas apa yang aku lakuin di dalam mimpi. Meskipun itu dalam mimpi kayak nggak enak gitu. Tapi ya aneh juga kan ya kalau mau minta maaf sama Rini karena perbuatannya di dalam mimpi. Jadi kayak gitu. Tiba-tiba Rini duduk di ranjangnya dan berkata, "Dian, kamu mimpi hantu wanita yang ada pisaunya di dada ya?" Aku kaget setengah mati dan melihat ke arah Rini. Rini terlihat agak berbeda. Biasanya dia ngomongnya lemah lembut, tapi kali ini ngomongnya terdengar sangat dingin dan kaku. Rini tanya lagi. "Iya enggak? Iya sih," gitu. "Aku kira kamu udah terbiasa ditusuk pisau. Kok malah gangguin aku?" Aku meragukan telingaku, apa yang aku dengar barusan, dan Rini membuka mulutnya. Jujur sampai sekarang, aku merinding kalau mengingat Rini saat itu. Mulai geli. Wanita itu kakakku sendiri. Papaku sama dia kejadian kecelakaan yang besar, terus ayahku mati. Dan dianya hidup dengan luka bakar di wajah. Dan setelah itu Rini bilang, "Sial, kenapa yang mati nggak dia aja? Kenapa papa? Udah gitu wajahnya ngeri kayak monster. Benci banget aku sama dia." Ini kata Rini. Jadi aku selalu ganggu dia. Aku bully kakakku sendiri. Untungnya dia bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Tapi tahu nggak? Dia bunuh dirinya dengan tancapan pisau ke dadanya sendiri. Terus di dadanya itu ditaruh fotoku juga. Mungkin mau ngutuk aku. Senang sih dia dah gak ada. Tapi sejak saat itu dia terus muncul di mimpiku. Setelah setahun lebih aku stres gara-gara mimpi itu, aku akhirnya nemu solusi. Ternyata aku tinggal tidur sekamar dengan orang lain. Dan aku tutup mukaku. Dan kalau udah kayak gitu, cewek itu kira orang lain itu aku, dan dia bakal menusuk dada orang itu. Udah agak lama, aku selalu berusaha untuk melupakan kejadian itu. Jadi mungkin ada kalimat-kalimat yang berbeda, tapi inti ceritanya seperti itu, Mas Hansol. Jujur aku kaget banget, nggak bisa percaya apa yang sudah diceritakan oleh Rini. Kayak nggak mungkin banget kan ya. Tapi mau itu bohong atau benar, Rini omong kayak gitu sambil menatap aku. Dan cukup banget bikin aku ketakutan, bulu kudukku berdiri, dan juga lemes banget rasanya mendengar semua cerita ini. Lihat aku yang merinding ketakutan, Rini malah tersenyum dan melanjutkan ceritanya. "Ingat aku pernah pulang bentar kan? Itu hari matinya cewek itu. Mungkin sehari itu ya kamu mimpiin dia." Dian tanya, "Kok kamu tega?" Dan dijawab, Tega sama kamu atau dia? Kalau sama dia, kamu gak perlu tahu. Kalau sama kamu, kan sebagai gantinya aku selalu bersihin kamar buat kamu. Jadi ya adil gak sih?" Dan Mas Hansol selama dia ngomong, dia itu senyum terus kayak orang baik banget. Aku langsung keluar dari kamar, bawa barang-barang yang sudah aku pack dan menuju ke bandara. Selama aku liburan di Solo, aku gak berani bilang ini ke siapa-siapa. Soalnya aku terlalu takut sama Rini. Dia kan tahu semuanya tentang aku. Gimana kalau dia berpikiran aneh-aneh sama aku? Dan Mas Hansol, semester berikutnya aku langsung pindah ke rumah tanteku. Dan aku tentunya nggak pernah bermimpi kayak gitu. Aku sempat stres banget sampai berkali-kali semaput keingat kejadian itu. Tapi sekarang aku udah baikan banyak. Aku juga jadi rajin doa. Katanya Rini itu drop out dari universitas setelah semester 1. Jadi aku nggak pernah lagi lihat ataupun dengar tentang kabarnya. Aku juga sengaja nggak mencari-cari tahu tentang Rini karena terlalu menakutkan. Aku nggak tahu apakah yang dikatakan Rini itu benar atau enggak, tapi yang jelas semua yang aku alamin itu benar. Aku benar-benar mengalami semua itu, dan itu menjadi momen-momen paling mengerikan dalam hidupku. Aku tetap saja merinding kalau mengingat kejadian saat itu. Ceritanya panjang banget, tapi lumayan ngeri ya. Benar-benar udah video terakhir. Sebenarnya membuat Rinding Dong tiap hari itu nggak mudah. Aku sama editorku itu juga bener-bener capek banget. Tapi aku bangga banget, banyak banget yang ngepost di story, nge-tag aku, bilang ceritanya menarik, nggak sabar untuk nungguin episode berikutnya. Ya jadi aku seneng banget, bener-bener seneng melihat reaksi dari follow-follow. Rinding Dong kali ini berakhir. Bisa dibilang season satunya berakhir. Apakah bakal ada season 2 dan 3 atau berikutnya? Untuk saat ini aku nggak ada pikiran untuk itu, karena jujur aku jadi ngeri juga. Kadang-kadang
tidur gitu jadi kepikiran terus. Ya jadi sementara Dinding Dong bakal berakhir di sini. Jadi nanti kalau bakal lanjut lagi mungkin ada season 2 ataupun gimana gitu. Ya Rek, sekali lagi makasih sudah nontonin Dinding Dong dari 1 sampai yang ke-30. Yang udah nontonin ini semua kita bilang apa? Rinding Dong. Oke, follow-follow, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Dinding Dong.